Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diperjumpakan pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan materi tajwid kita, dan setelahnya nanti seperti biasa kita lanjutkan tilawah kita dari beberapa ayat yang telah juga kita baca pada kesempatan yang lalu. Baik, sudah berlalu pada pekan yang lalu yaitu mad asli atau madud tabi'i, mad tabi'i, yaitu mad bacaan panjang. Jadi setiap ayat kecap nu panjang dina ngaos Quran teh sebab mad, disebut mad ya. Allahu tah lo itu teh aya mad jadi. Ar-Rahmanir Rahim. Nu panjang-panjang eta di situ ada hukum mad ya. Semua mad pokoknya. Cuman kenapa diberi nama tertentu untuk membedakan panjangnya, dan boleh atau tidaknya dalam keadaan panjang tersebut memutus bacaan. Itu nanti dengan berbagai macam definisi atau klasifikasinya, kemudian mad bernama macam-macam. Taib. Setelah mad asli itu usul ya. Usul itu kalau digambarkan pohon ya. Kok nggak muncul? Ya, muncul tapi warnanya koneng. Saya ganti warna dulu. Ya, usul itu atau asli dalam bahasa kita asli ya. Bahasa Arabna usul ya. Itu teh pokok. Hiji pokok ya. Nah, nanti dia bercabang. Itu namanya far'i. Bahasa kitanya furu' ya, bahasa lainnya. Kalau dalam bab fikih orang suka berkata, jangan perdebatkan eta mah bab furu', bab cabang. Ya, itu maksudnya. Jadi mad far'i yaitu cabang yang mesti ada usul dulu. Jadi mad far'i ini terjadi tentu saja setelah adanya mad tabi'i. Kalau tidak ada mad tabi'i, maka tidak ada mad yang lainnya. Maka mad far'i yaitu mad asli yang setelahnya nanti terdapat hal yang lainnya, yaitu utamanya ada hamzah atau sukun. Ya. Nah, nanti karena sudah bertambah, mad yang asalnya dibaca 2 harokat menjadi lebih ya, antara 3, 4, 5, 6 ya, tergantung mad apa ya. Baik, kita telaah dulu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Jazari, Al-Imam Al-Imam Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal. Beliau menyebut dalilnya. Maksudnya kita seperti ini bukan tanpa arahan ulama ya. Ada pendahulu kita yang telah merumuskan ilmu tajwid dengan berbagai kitabnya. Di antaranya kitab Tuhfatul Atfal disebut wal akharu
al-far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Dan yang lainnya maksudnya ini kalimat setelah bab mad tabi'i yaitu mad far'i, yaitu sebuah mad atau kejadian mad disebabkan karena sebab, yaitu hamzah atau sukun mutlak. Sukun itu ada dua, sukun mutlak, sukun asli atau sukun aridoh. Sukun mutlak yang begini, sukun. Ya, jadi kalau ada begini, kemudian begini, ini namanya sukun mutlak. Nah, sukun yang tidak mutlak bagaimana? Yang harokat, dia bunyi, ya, seperti aufun. Nah, dimatikan di sini jadi auf. Nah, ini namanya sukun aridoh. Dia bukan sukun tapi disukunkan. Makanya nanti ada mad arid disukun. Baik. Secara umum nanti pembagian mad far'i ada dua sebab. Yang pertama sebab sukun, yang kedua sebab hamzah. Yang sebab sukun nanti ada dua, mad arid disukun dan mad lazim. Mad lazim nanti macam-macam, ada mad lazim mukhaffaf, ada mad lazim musaqqal. Ya. Sedangkan yang disebabkan hamzah ada tiga, mad badal, mad munfasil, dan mad muttasil. Ya. Itu perinciannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Ya. Kita sebelumnya perbedaan kita kadang-kadang tidak paham antara alif dan hamzah. Ya. Kalau Indonesia sama saja. Alif, hamzah, hamzah. Alif dan hamzah eta kene, ya. Berbeda. Alif itu begini, tertulis garis saja, alif. Sedangkan hamzah kalau tidak seperti ini, dia seperti ini, ada kepalanya kadang di atas, kadang di bawah, ya. Mesti dia ada ini. Ini versi internasionalnya. Jadi kalau ini alif. Apa bedanya? Alif ini ada tidak dibaca. Hamzah ini wajib baca. Maksudnya juga nanti ketika kita menjumpai kalimat-kalimat gundul, ya, menetapkan ini dibaca atau tidak, itu bedakan antara alif dan hamzah. Ya, saya contohkan. Baik. Mana alif? Ini alif. Mana hamzah? Ini hamzah. Ya. Baca apa? Amanu. Ini nggak perlu dibaca. Tapi wajib ada. Ya. Jadi kalau tuliskan amanu, Bapak tidak menyertakan ini, tulisan itu salah. Ini alif. Jadi alif itu ada tapi tidak. Kadang-kadang tidak terbaca, terkadang dia hanya menjadi tanda mad, tanda panjang. Contohnya, ya, mana alif? Ini alif. Ya. Dia nempel di sini. Dibaca tidak? Tidak. Tapi kalau saya kasih ini, mesti dibaca. Ya. Kalau tulisan gundul ya. Kalau tulisan gundul kok ada ini, berarti mesti dibaca. Jadi bedanya yang ini ya, yang ini ya a. Nah, itu membedakan alif dengan hamzah. Kalau Quran kita pakai Quran Madinah atau di gadget-gadget kita, rata-rata hamzahnya standar. Ya. Nah nanti pula ada yang namanya hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol itu hamzah yang kalau wasol dia tidak ada. Tapi kalau berhenti ada. Ya, nantilah ya. Yang jelas alif dengan hamzah itu sesuatu yang berbeda. Ya. Meskipun di Indonesia sama saja. Bahkan kita telah salah
Pada saat kecil kalau ngeja bagaimana? Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. Salah, mestinya hamzah fathah A, hamzah kasroh I, hamzah domah U, karena alif itu tidak bisa diharokatin. Dia hanya penyerta saja. Baik. Jadi mad tabi'i menghadapi hamzah ada dua kondisi. Yang pertama mad muttasil. Ada yang mengatakan mad wajib muttasil, ada yang mad muttasil. Ya. Kalau yang mad wajib muttasil ini sudah disertakan wajib, berarti hukumnya wajib. Kalau yang mad muttasil dia nama hukum itu mad muttasil, hukumnya wajib. Seperti puasa. Puasa bebas, tapi nanti ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Seperti itu. Taib. Yaitu mad asli yang setelahnya terdapat hamzah pada satu kata atau dalam kata tersebut. Maka hukumnya wajib, maksudnya wajib dibaca lebih dari 2 harokat, yaitu dalam riwayat Imam Hafs. Ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa riwayat bacaan kita Indonesia umumnya itu dengan riwayat Imam Hafs. Nukumaha bukan lagamnya, bukan bagaimana naik turunnya, bukan. Tapi umumnya kita membaca dengan riwayat Hafs. Ya, jadi ini bukan bab irama seperti Bayati, Hijaz atau Nahawan, bukan. Tetapi bagaimana imam tersebut dulu mengambil dari Rasulullah SAW atau dari pendahulunya, kemudian diriwayatkan. Ya. Salah satu contoh. Makanya nanti kita harus bisa. Dalam riwayat Hafs ini hanya ada satu bacaan yang dibaca miring, yaitu Bismillahi majreha. Ya. Tapi dalam riwayat Warsh nanti banyak, wadduhi walaili idza saji, itu riwayat seperti itu. Ya. Nah, setidaknya kita kenal usul riwayat sedikit demi sedikit, itu tadi. Minimal dalam riwayat Hafs kita hanya tahu kalau yang dibaca imalah atau miring itu hanya satu, yaitu dalam surah Hud kalau tidak salah, Bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian yang bapak-bapak harus tahu, dalam riwayat Hafs ini ayat ke-7 surah Al-Fatihah dibaca satu nafas. Ya, itu aturannya. Kalau menyalahi aturan ya tidak apa-apa, cuman harus tahu saja bahwa kita telah salah aturan. Kalau membaca surah Al-Fatihah ayat 7 tidak satu nafas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu berarti situ kan rata-rata. Nah, itu seeloknya tidak. Lanjutkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu nafas, ya. Kalau bapak-bapak kan enggak jadi imam, jadi suaranya tidak tinggi, jadi enggak perlu nafas perlu panjang. Kalau seperti saya kadang jadi imam ngawahan heula sebelum baca itu tarik nafas supaya selesai. Tidak dosa, tetapi usul riwayatnya begitu. Yang nampak kita tahu riwayat aja lah. Kalau kita tiba-tiba membaca ayat ke-7 surah Al-Fatihah satu nafas, oh itu imamnya ngerti, mungkin dia paham usul riwayat Hafs bahwa ayat ke-7 dibaca satu nafas. Dan di Quran kita tandanya memang lam alif, ya. Jadi di Quran Indonesia umumnya pada ayat ke-7 itu pada ghairil maghdubi alaihim itu siratal ladzina an'amta alaihim, di situ tandanya lam alif. Jadi memang dilarang berhenti. Baik, seperti apa wujud daripada mad? Ini dulu dalilnya dulu, ya. Imam Al-Jazari mengatakan bahwa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Dan wajib maksudnya menjadi mad wajib jika datang mad sebelumnya hamzah bersambung atau berkumpul dalam satu kata.
Ya, kemudian ditambahkan juga dalam kitab yang lainnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal, lil maddi ahkamu salasatun tadum wa hiyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ya. Hukum mad itu ada 3, yaitu wajib, jaiz, lazim. Ya. Lain nanti ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad lazim. Nah, kapan wajib? Wa wajibun in jaa hamzun ba'dal mad fi kilmatin wa dza bi muttasil yu'ad. Ya. Wajib maksudnya mad wajib terjadi jika ada hamzah setelah mad dalam satu kalimat yang bersambung. Ini contoh. Ya. Kalimat al-malaikatu di sini terjadi mad tabi'i pada la. Ya kan? Ada fathah, ada alif. Ada fathah, ada alif. Jadi dia mad tabi'i. Di depannya ada hamzah, tak iya hamzah nak. Dan ini satu kata. Malaikat boleh dipisah? Malaikat gitu. Tidak. Dia satu kata utuh, malaikat. Ya. Sehingga lahir mad wajib. Asalnya kalau dibaca sampai mala, ini 2 harokat. Al-mala 2 harokat. Sehubungan ada si hamzah ini, maka dia berubah. Al-malaikatu. Ya. Ingat-ingat, semua kalimat malaikat lakna mad wajib muttasil. Tanazzalul malaikatu warruhu dan seterusnya. Ya, itu di situ ada. Baik, kemudian su'un. Ya. Mana mad tabi'i? Su. Dhammah waw. Ya. Tanda madnya apa? Waw. Nah, sampai su ini 2 harokat. Kalau boleh ya. Nah, jumpa hamzah jadi berubah. Mad wajib muttasil. Dari su'un jadi su'un. Gitu. Ya. Lagi sya'a. Nah, ini kalau buat tulisan pakai ngetik enggak ada tanda-tanda gini. Nah, nanti kasih tanda gini kalau di Quran. Ya, seperti ini. Sya'a. Mana mad tabi'i? Sampai sini. Sya, fathah, alif. Ya. Ditambah a, ini enggak boleh bisa sya'a. Jadi mad wajib. Insyaallah. Terus kumaha mun insyaallah gitu dong. Itu jangan. Enggak usah, dia bukan baca Quran ya. Kang nanti sore ke rumah. Insyaallah non mad wajib muttasil. Enggak perlu. Kita bukan sedang baca Quran. Ya sudah insyaallah. Tapi sya'a itu kita tahu sekarang bahwa di situ ada mad wajib muttasil. Alladzina hum yura'un. Surah Al-Maun ya. Ro ini mad tabi'i sampai sini ditambah si hamzah ini. Jadi panjang lebih. Yura'un. Kemudian ji'a atau ja'a sama-sama ada mad wajib muttasil. Ji ini sampai sini mad tabi'i ditambah hamzah jadi berubah. Mad wajib muttasil. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini bukan tulisan. Ya. Ini bukan urusan tulisan, hafalkan kalimatnya. Ingat-ingat pada malaikatu ada mad wajib muttasil. Su'an, su'un itu ada sya'a, yura'un, ji'a. Atau pada setiap pergerakan panjang yang di depannya ada a. Saya contohkan. Kalau saya ucapkan ba seperti ini berarti 2 harokat. Tapi kalau di sini ada a, i, u, maka siap-siap manja. Contoh ya, ba
ba. Mau ngucapin a berarti ba-nya lebih panjang. Sekarang dengan ta a 1 2 3 ta a begitu. Kalau nggak ada a ta, kalau ta dengan ba ta ba, ta dengan i ta. Nah gitu. Jadi nanti pada saat hafalan ini kan dituntut hafalan ya. Kalau baca gini mah siapapun bisa, yang bisa ya. Tapi kalau pada saat hafalan itu, ya, nanti kalau kita dicek ya, huwallahul ladzi la. Kunaon panjang-panjang teuing? Pan setelah la i ya. Huwallahul ladzi la ilaha, yang azan. Asyhadu an la, panjang-panjang teuing. Kan setelah la ada i. Asyhadu an la ilaha. Naon la terpanjang pan enggak ada i. Jadi itu urusan memanjang itu gara-gara apa? A, I, U. Ya. Jadi kalau ibarat orang ngalengkah, ya, saya mau melangkah ke sana, di sana nggak ada A, maka lengkah saya segini. Begitu lihat ada A, jadi manjang. Gitu. Jadi itu ibarat perjalanan kejadian mad ini wajib muttasil atau nanti mad jaiz pun fasil. Apakah kita dosa atau salah arti kalau yang panjang ini tidak dipanjangkan? Jawabannya tidak. Tapi kalau yang 2 harokat dibaca 1 harokat, ini bisa salah arti. Tapi kalau kurang panjang yang ini tidak. Hanya pemaknaannya menjadi kurang. Ya, karena ini mukjizat ya, mukjizat. Ini atas dasar penelaahan saya saja. Ya. Bukan kalam ulama, ini saya saja. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau sesuatu yang diucapkan panjang biasanya maknanya luas atau banyak. Ya. Contohnya ya tadi, ya. Tanazzalul malaikatu, turun malaikat. Banyak sedikit? Banyak. Malaikat. Ya. Lillahi ma fis samai, misalkan. Samai. Kunaon panjang-panjang teuing? As-sama naon artinya? Langit. Langit mah luas. Jadi ada sedikit korelasi dengan memanjang-manjangkan ini. Ya kalau kita akur-akurkan akan ada akurnya. Ya tidak juga tidak apa-apa. Ini sekadar apa? Kenapa kita harus begitu dan tidak rubah makna kalau tidak terlalu dipanjangkan. Tapi kalau yang ini hati-hati. La pendek artinya sungguh. La panjang artinya tidak atau jangan. Jadi bertolak belakang. La dengan la, nah, itu bahaya kalau yang ini. Ya. Baik, apabila kita ada i, ya, abi bapak, abi bapakku, itu panjang pendek bahaya. Kalau sedikit, kalau manjang-manjang tadi tidak salah arti, cuma nanti kalau ketemu bukan tajwid ya pasti salah-salah. Kemudian kalau panjang u melazimkan jadi jamak, kitabu ya, ini kitab dibaca kitabu, jadi kitab-kitab ya, kitab yang banyak. Jadi memanjangkan a i u ini kalau yang pendek dipanjangin, panjang dipendekin, melazimkan makna yang mungkin sangat berbeda atau tertukar-tukar. Tapi kalau cuman kurang panjang, itu tidak apa-apa. Tidak merubah makna. Ini urusan ilmu tajwid yang bagian hiasan, penghias. Tidak terlalu membutuhkan
ketelitian dalam memaknainya. Ya, baik. Setelah itu kembali kepada mad wajib muttasil adalah mad tabi'i, mad asli ditambah hamzah dalam satu kata atau kalimat. Ya. Contohnya sama pun, ya, sawaun, ada sawaun, innalladzina kafaru sawaun, ya. Wa ini matobi'i, un ini hamzah, ya. Baik, kita baca tandanya ini tanda mad di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan ini penyebab apa tadi? Penyebab panjangnya bukan ini, bukan tanda ini. Ya, ini mah kepada orang yang belum tahu, pokoknya mah kalau ada alis dibaca panjang. Nah, itu tanda ini untuk awam, ya. Jadi kalau nggak ada tanda ini mereka nggak bisa, maka dikasih tanda. Tapi ini bukan penyebab. Penyebabnya tadi sudah disampaikan. Baik, setelah saya al-malaikatu ulaika yurauna haumu su'a waja'akum waji'a sya'a si'abihim. Nah, untuk panjangnya riwayat Hafs tadi 4 atau 5. Jadi tidak sampai 6. Riwayat lain nanti ada yang 6, tapi kalau riwayat kita yang pakai Hafs ini hanya 4 atau 5. Jadi tidak terlalu panjang. Baik, saya kira itu dipahami, ya.